Sebelum kita mengelola emosi, yang pertama kita harus kenal dulu dengan emosi kita. Kita Mhm. harus punya kesadaran terhadap emosi yang kita alami itu apa, apa yang kita alamin. Mhm. Biasanya kita ketika sedang mengalami emosi tertentu akan langsung bereaksi, kan? Mhm. Nah, kita bisa kenal emosi kita itu apa. Coba ambil jeda sebentar aja. Mhm. Jadi, udah dulu, jangan langsung kasih reaksi, tapi kita kasih jeda sebentar ke diri kita, tanya ke diri sendiri, evaluasi yang Mhm. saya rasakan ini apa. Emosi itu timbul akibat kesal marah. Nah, ada tanggapannya nggak Kak Arini? Emosi itu timbul akibat Kesal marah. kesal marah. Mhm. Kesal marah jenis emosi ya, bukan penyebab emosi. Hmm. Kita perlu kenalin dulu, perlu tahu dulu penyebab marah ini apa. Apa yang jadi peristiwa sehingga tercetus emosi marah. Nah, ini Nah, sahabat kalau Sonora jadi kita belajar sama-sama bahwa kesal marah itu penyebabnya bukan emosi. Itu termasuk dalam kategori emosi. Emosi sendiri itu adalah reaksi dan tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Arini. Jadi untuk kita bisa mengidentifikasi begitu ya, mungkin masih banyak sahabat Sonora yang bingung nih. Emosi ternyata banyak ya. Nah, identifikasi ini seperti apa sih Kak caranya supaya kita juga bisa tadi ya mengelola tuh gimana caranya mengendalikan emosi kita? sebelum kita mengelola emosi, yang pertama kita harus kenal dulu dengan emosi kita. Kita Mhm. harus punya kesadaran terhadap emosi yang kita alami itu apa, apa yang kita alamin. Mhm. Biasanya kita ketika sedang mengalami emosi tertentu akan langsung bereaksi, kan? Mhm. Nah, kita bisa kenal emosi kita itu apa. Coba ambil jeda sebentar aja. Mhm. Jadi, udah dulu, jangan langsung kasih reaksi, tapi kita kasih jeda sebentar ke diri kita, tanya ke diri sendiri, evaluasi yang Mhm. saya rasakan ini apa, apa penyebab emosi ini muncul. Apakah ini marah, apakah ini saya kecewa, atau ini saya benci. Ketika kita tahu jenis emosi kita, terima emosi itu, Mhm. bukan malah menolaknya atau justru menyangkal emosi tersebut ya. Ya. Jadi dikenalin, diterima, kemudian baru kita olah dia. Mhm. Bagaimana mengolahnya, kita tenangkan kembali diri kita, Mhm. kemudian tarik nafas sebentar, lalu hembuskan, kemudian apa mungkin kita mau kita sampaikan apa yang ada di pikiran kita terkait emosi tadi. Oke. Maka sampaikan saya marah, eh, saya kesal karena apa gitu peristiwanya Mhm. gitu. Nah, Kak Ari ini tadi sempat bilang bahwa apa yang dialamin jeda sebentar gitu ya, kenali ini apa sih yang dialamin, penyebabnya apa. Nah, mungkin boleh kasih contoh nih Kak. Kalau tadi kan mungkin yang lebih positif gitu ya, lebih kayak oh happy nih, happynya karena apa? Mungkin dapat kejutan atau dapat sesuatu. Nah, ada nggak sih proses di mana tadi Kakak bilang kenali, terima. Nah, ketika proses si terima ini tidak berjalan, apa yang terjadi Kak Arini? Ketika kita tidak bisa menerima emosi tersebut, biasanya kita akan tidak mengekspresikan emosi itu. Jadi Hmm. emosinya mungkin ya kita respon terhadap emosi itu ada rentangnya ya Kak ya. Ada Mhm. yang asertif, ada yang dia sifatnya frustasi, ada yang pasif, Mhm. kemudian ada yang agresif, terakhir ada yang kekerasan. Ah. Tuh. Nah, benar. Jadi itu respon terhadap peristiwa. Mhm. Nah, yang asertif ini adalah tadi ya kita menerima emosi tersebut, kemudian kita sampaikan dia, kita keluarkan dia dengan cara yang jujur. Kita katakan bahwa saya merasa marah atau mungkin saya kesal.
atau saya bahagia. Mhm. Jadi kita terbuka dan juga kita menerima emosi tersebut. Tapi ada juga yang dia dalam rentang frustasi. Kalau frustasi ini dia menunda, menunda untuk mengungkapkan emosi ini, Mhm. gitu. Jadi dia eh, ya mungkin ada denial juga di situ ya. Jadi dia mungkin tidak menerima emosi, sehingga ya udah deh nanti aja saya ucapkan atau nanti aja deh tunggu apa gitu. Tapi Mhm. akhirnya begitu terus nggak diungkapkan sama ini orang. Oke.